jadi tuan, ya, menjadi majikan. Jadi mengaku bahwa dirinya adalah hamba Allah, tetapi mereka beramal sebagaimana amalnya seorang majikan atau tuan. Maknanya apa? Bahwa kita terkadang mengaku bahwa kita hamba Allah, tetapi ketika Allah mengatur urusan kita, kita terkadang tidak mau diurus oleh Allah, tapi kitanya mau ngurus sendiri. Ya, sebagaimana kalau hamba itu kan dia tidak memiliki kuasa apapun, dia melakukan sesuai dengan perintah majikannya, tuannya. Tetapi terkadang dalam kehidupan ini, ya, gitu, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menunjukkan bahwa kita ini sebagai seorang tuan atau majikan. Contohnya ketika sebagian manusia disuruh untuk ibadah, dia melakukan apa yang tidak dilakukan oleh seorang hamba kepada tuannya. Dan kita mengaku bahwa kita itu hamba Allah, tapi ketika diurus, kadang ada orang yang tidak ridho dengan pengurusan Allah, ada orang yang merasa tidak rela dengan pengaturan Allah. Maka dalam Islam kita mengenal beriman kepada qada dan qadar. Di antaranya adalah bagaimana kita ridho, rela dengan apa yang telah Allah takdirkan, dengan apa yang telah Allah takar untuk diri kita. Nah, sebagian manusia itu tidak mau secara ucapan mengakui, tetapi dalam perbuatannya mereka semaunya, seenaknya. Wasani, dan yang kedua, qalu innallaha kafilu li arzaqina. Mereka berkata bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjamin rizki kita. Wala tatma'innu qulubuhum illa ma'a syai'in minad dunya. Tetapi hati mereka tidak tenang kecuali mereka berbekal dengan sesuatu yang ada dalam urusan dunia. Jadi kayak seperti ini Pak, mungkin dulu pernah saya sampaikan di kesempatan lain, bahwa kita naik kereta api, kita nggak kenal dengan masinisnya. Kita naik pesawat terbang, kita nggak kenal dengan pilotnya, tapi terkadang kita merasa tenang. Tenang saja, bismillah. Ya, walaupun kita tidak kenal siapa masinisnya, siapa pilotnya, siapa supirnya kalau kita naik kendaraan udara. Tetapi ketika kita di alam dunia ini, kita tahu bahwa yang ngurus rezeki kita, yang menjamin setiap kehidupan kita adalah Allah. Tapi kadang hati kita tidak tenang. Sebagian orang, besok kalau sudah tua, saya masih bisa memberikan rezeki enggak? Saya nanti menjamin anak-anak saya enggak? Padahal kita tahu bahwa yang menjamin rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Tapi terkadang hati kita ini tidak tenang kecuali sesuatu dengan berkaitan dengan dunia. Seperti ini misalkan, kalau nggak punya tabungan merasa tidak tenang, padahal walaupun tidak punya tabungan, rezeki dijamin oleh Allah, disempurnakan oleh Allah. Tugas kita hanya ikhtiar saja. Kadang kita bingung dengan pekerjaan kita, nanti kalau sudah pensiun gimana ya, kalau kita nggak punya seperti apa. Padahal kita tahu bahwa yang menjamin rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah ingkar, tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Nah, ini sebagian manusia. Kadang ucapannya ya tahu rezeki dijamin Allah, tapi hati terkadang tidak tenang. Ya. Kecuali kita punya uang gitu Pak ya. Itu lah Pak. Kalau kita nggak punya, tenang nggak Pak? Padahal rezeki dijamin oleh Allah. Padahal rezeki itu sekali lagi benar-benar dijamin oleh Allah. Ketika manusia dilahirkan ke alam dunia, maka telah Allah tuliskan rezekinya sampai dia meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Dan Allah tidak akan pernah mewafatkan seseorang kecuali telah sempurna rezeki bagi dirinya. Tinggal kita ya gitu. Kadang manusia itu sudah yakin dengan Allah secara ucapan, tapi hatinya masih tidak tenang. Gimana kalau kita ikhtiar? Ya itu tugas kita, ya. Tapi hati kita harus ikut tenang ketika kita sudah ikhtiar. Nah, jangan sampai hati kita masih tidak percaya gitu ya. Masih tidak percaya, tidak yakin dengan apa yang Allah jamin untuk kita. Ini kata beliau, dan kayaknya sama untuk kita ya. Sebagian kita
secara ucapan yakin rezeki dijamin oleh Allah, tapi kadang hati kita tidak tenang kecuali kita pegang uang gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tidak sepakat dengan Imam Syafi'i ini. Wasalisu, dan yang ketiga adalah qalu innal akhirata, mereka berkata manusia ini, sebagian manusia ini, sesungguhnya akhirat itu khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia. Wahum yajma'una al-mala lid dunya, tapi mereka mengumpul-ngumpul harta untuk dunia. Yakin akhirat itu lebih baik daripada dunia, tapi harta yang dikumpulkan itu semata-mata untuk kepentingan dunia, tidak habis-habisan dijalankan untuk akhirat. Ya, sebagai contoh, kalau untuk akhirat mah terkadang kita hitungan gitu ya, contohnya sedekah gitu ya, contohnya menyantuni anak yatim, orang-orang miskin, duafa, itu kadang kita kalau ngasih banyak dipikirkan sebagian gitu ya, kata beliau. Tetapi kalau untuk akhirat yang padahal bernilai balasan pahala yang berlipat ganda dan akhirat itu lebih baik daripada dunia, terkadang kita banyak mikir ya, misalkan sedekah 100.000 dengan makan ya 300.000, kayaknya wah nggak apa-apa nih, murah gitu ya. Bahkan ada yang makanan satu pisin kecil 1 juta ya gitu ya. Itu yang dulu pernah viral, makanan roti gitu ya. Itu orang biasa aja, tapi kalau sedekah kayaknya 1 juta itu asal kegedean gitu ya. Padahal kita tahu akhirat itu lebih baik dan balasannya berlipat ganda. Tapi kadang manusia sudah tahu akhirat itu lebih baik, tetapi mengumpul-ngumpul harta untuk kepentingan dunia. Dan yang keempat, warabi'u, kata beliau adalah qalu la budda lana minal mauti, bahwa kita pasti akan mati. Wa ya'maluna a'mala qaumin la yamutuna, tetapi mereka beramal, berbuat seolah-olah seperti orang yang enggak akan mati gitu ya. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa perasaannya teh asa panjang umur teh akan terus usianya ya, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan ya orang-orang yang enggak akan mati seenaknya. Nah, jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori manusia yang beliau ini khawatirkan gitu ya, sudah tahu sesuatu yang baik tetapi tidak melakukan apa yang diketahuinya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ruya an Abi Darda, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Darda, wa fi ba'dil akhbari an Abi Dzar, dan sebagian menyebutkan bahwa hadis ini, khabar ini dari Abu Dzar. Wa fi ba'dil akhbar, dan sebagian riwayat menyebutkan an Salman Al-Farisi. Riwayat ini dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhum. Wal ma'rufu an Abi Dzar, dan yang paling ma'ruf, paling diketahui atau masyhur itu dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, salasun a'jabatni hatta udhikni. Ada 3 perkara yang membuat aku takjub atau membuat aku menjadi tertawa. Wa salasun ahzanatni hatta abkatni, dan ada perkara yang membuat aku sedih sehingga aku menangis, kata Nabi SAW. Fa amma salasu, maka adapun yang 3 perkara, allati adhaqni, yang membuat aku tertawa adalah fa awwaluha, yang pertama, muammilud dunya, orang yang berangan-angan terhadap dunia atau panjang harapannya di dunia ini. Wal mautu yatlubuhu, yakni yutilu amaluhu wala yatafakkaru fil mauti, yaitu orang yang
panjang angan-angan dunia padahal mati itu mengikutinya. Ya, terlalu panjang amal-amal dan tidak memikirkan kematian. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, perhatikan apa yang akan kamu lakukan di hari esok. Nah, kalau orang beriman, hari esok kita itu adalah akhirat. Karena dunia ini kita sedang jalani, gitu ya. Nah, ada orang yang hari esoknya cukup sebatas di dunia. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa dunia tempat tinggalnya. Sehingga dia berusaha bagaimana mempersiapkan masa depan di dunianya. Tetapi dia tidak sadari bahwa kematian itu adalah masa depan yang sebenarnya. Kenapa? Karena dunia sudah Allah tuntaskan. Itu adalah hak Allah. Itu adalah hak kita, kewajiban dari Allah. Artinya Allah yang ngurus kita di dunia. Tetapi urusan akhirat maka kita yang harus menentukan bagaimana akhirat kita. Jadi beliau merasa geli, merasa pengen ketawa orang yang panjang angan-angan dunianya tapi dia lupa bagaimana memikirkan kematiannya. Dia pengen senang di dunia tetapi dia tidak pikiran bagaimana senang dalam kematiannya. Ya, artinya lucu orang ini, pada mati sudah pasti. Kalau hidup itu sudah pasti dijamin oleh Allah, tapi kematian kita dalam kondisi apa itu belum dijamin oleh siapapun. Sehingga harusnya kita mempersiapkan sesuatu yang belum pasti, mempersiapkan sesuatu yang pasti terjadi tapi belum jadi, bagaimana kita, nasib kita di akhir hayat kita. Kemudian wasani, dan yang kedua yang membuat beliau geli ketawa adalah ghafilun walaysa bimaghfulin anhu. Seseorang yang lupa, lalai, tetapi padahal yang dilupakannya itu tidak akan pernah dilupakan. Yakni yaghfulu anil mauti. Seseorang melupakan kematian wa baina yadayhi al-qiyamah, sementara di hadapannya ada hari kiamat. Jadi orang melupakan hari kiamat yang padahal di hadapan kita itu pasti akan terjadi kiamat. Mungkin sebagian orang yang tidak percaya dengan kiamat, hidup semaunya sajalah, mumpung hidup hanya sekali maka digunakan seenaknya, gitu ya, tanpa memikirkan. Kalau kita orang beriman yang pasti ada kiamat, ya, dia melupakan kiamat padahal kiamat pasti terjadi dan ada di hadapan kita. Maka naudzubillah, ini termasuk orang yang orang yang kayak gini lah. Orang mau sudah jelas hari esok itu mau ujian, tapi dia malah senang-senang, dia malah keluyuran. Besok sudah jelas akan ujian, baik itu ujian kelulusan misalkan. Ada seorang siswa yang besok mau ujian, hari ini malah main seenaknya gitu. Maka bisa dipastikan besok akan terjadi masalah di ujian. Bisa jadi tidak lulus, dan naudzubillah. Kalau orang yang seperti ini, kita mudah-mudahan tidak termasuk ke dalam golongan orang yang oleh Rasulullah dikatakan sebagai orang yang lucu. Sudah jelas kiamat di depan kita, tapi dia tidak mempersiapkan, bahkan melupakan. Wasalisu, dan yang ketiga adalah dohikun mil'un fihi la yadri Allahu sakhitun alaihi anradin anhu. Yang ketiga adalah seseorang yang tertawa terbahak-bahak padahal dia tidak tahu nanti di akhirat apakah Allah itu sakhitun alaihi, benci atau murka kepadanya, amradin anhu, atau Allah ridho kepada dirinya. Jadi di akhirat nanti apakah kita bisa menjamin bahwa Allah ridho kepada kita dan kita masih bisa tertawa terbahak-bahak? Maka Nabi SAW diantara adab beliau, ya, beliau ini tidak pernah tertawa sampai terbahak-bahak. Bahkan dari hadis sebelumnya kita tahu bahwa Rasulullah kalau memikirkan akhirat, beliau itu tidak pernah bisa tersenyum. Kenapa? Karena tahu bagaimana dahsyatnya ketika nanti di yaumil akhir. Ya, dan bahkan Rasulullah SAW sampai sembab matanya karena memikirkan akhirat. Dan kita tahu sebagian riwayat kemarin dari para salafus salih, orang-orang terdahulu, yang Sufyan Ats-Tsauri kemarin
ketika membahas akhirat beliau bahkan seperti orang yang kebingungan berhari-hari. Ketika ditanya sesuatu la adri, saya nggak tahu. Kenapa? Karena memikirkan tentang kematian ini, memikirkan tentang akhirat. Jadi kita tidak bisa menjamin bagaimana akhirat kita, apakah Allah akan murka kepada kita atau Allah ridho kepada kita. Kemudian wa ammallati abkatni, dan adapun sesuatu yang membuat aku menangis, fa firaku al ahibbati, yakni mauta Muhammadin SAW. Sementara kata beliau, yang membuat aku menangis yang pertama adalah perpisahan dari seorang kekasih, yaitu ketika wafatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Jadi membuat sedih. Kenapa? Cahaya. Ya, kalau sekarang kita ada ulama yang atau ustadz yang kita cintai gitu ya, kemudian meninggal dunia, maka kita akan merasa kehilangan. Terlebih ini adalah kematiannya Rasulullah SAW dan para sahabat yang selalu menunjukkan kita kepada ke jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika meninggal dunia, jangan sampai ada yang tidak meneruskan gitu ya. Istilah Sunda pareumeuh obor. Kalau sebuah kampung, sebuah masyarakat ya, tidak ada ustadznya, tidak ada kiainya, tidak ada yang meneruskan risalah Rasulullah SAW, maka bisa dipastikan akan terjadi hal yang luar biasa, kegelapan, maksiat, dosa, dan segalanya. Dan biasanya para ulama kita bersyukur ya, di Indonesia ini gitu ya, banyak ulama yang masih menunjukkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian wilayah, sebagian negara bahkan gitu ya, perkembangan Islam sangat dihambat gitu ya. Tapi yang namanya hidayah, cahaya Allah itu tidak akan pernah padam ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cahaya ilmunya kepada pewaris-pewaris para nabi, yaitu para ulama. Kemudian radhiyallahu ta'ala anhum. Wasani, dan yang kedua yang membuat beliau menangis adalah haulul matla'i, yakni nuzulal mauti, yaitu ketika datangnya kematian ya. Karena tidak tahu bagaimana nasib seseorang saat meninggal dunia, apakah termasuk orang yang baik di akhir hayatnya ataukah orang yang tidak baik di akhir hayatnya. Jadi ini membuat sedih. Sebagian kita mah biasa aja ya, ketika membahas mati teh ada yang meninggal dunia biasa aja, bahkan ada yang tertawa-tertawa ketika menjenguk orang yang meninggal ini ya. Maka dimakruhkan ketika kita menjenguk yang meninggal dunia, melihat orang yang meninggal, itu di sana majelis tertawa-tertawa tidak boleh ya. Yang seharusnya kita menjadi tafakur dalam hal nasib kita. Kita sekarang mengantar orang meninggal dunia, suatu waktu kita akan diantarkan oleh orang lain. Dan pada saat orang mengantarkan kita, bagaimana nasib kita? Apakah kita termasuk orang yang berbahagia di akhir hayat kita, dan kita berdoa kepada Allah termasuk orang berbahagia di akhir hayat kita. Ketika kita dilahirkan, orang lain tertawa, kita menangis, maka mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia, orang lain menangis, kita tertawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasalisu, dan yang ketiga adalah al-wuqufa baina yadayillahi, ketika kita wukuf, berdiam diri atau di sidang nanti ya, di yaumil akhir, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La adri ila aina ya'muru bi, kita tidak tahu, saya tidak tahu kemana Allah akan menyuruhku ya. Rabbi ilal jannati am ilan nari, apakah Allah akan memerintahkanku untuk menuju surga ataukah Allah akan memerintahkanku menuju neraka. Nauzubillah. Jadi hal yang memang kita tidak tahu gitu ya, nasib kita seperti apa. Tetapi yang jelas mudah-mudahan kita masih banyak harapan dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya mengandalkan amal kita saja maka bisa dipastikan kita tidak bisa mendapatkan surganya Allah. Tapi mudah-mudahan dengan ketaatan kita kepada Allah,
mendatangkan rahmat Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita, melayakkan kita untuk mendapatkan ridho, rahmat, dan juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau berkata, "Lau ta'lamul hayawanat, seandainya hewan-hewan, ya, ail bahaim, hewan-hewan ternak itu tahu, ma ta'lamuna minal mauti, apa yang kalian ketahui tentang kematian, ma akaltum lahman saminan abadan, maka kamu tidak akan pernah memakan daging yang gemuk selamanya." Kalau hewan punya akal, ya. Ketika sekarang ada orang yang diazab kubur, itu yang tidak tahu, yang tidak mendengar hanya kita, Pak. Sementara hewan-hewan mendengar tetapi tidak ngerti karena tidak punya akal. Kebayang kalau hewan-hewan ini ketika tahu bagaimana, ya, bahwa itu adalah siksaan yang dahsyat, maka yakin kita, kata Nabi, tidak akan pernah memakan hewan ternak yang gemuk. Karena maka pikiran, Pak, ya. Misalkan sekarang sapi, Pak, sapi kurban nanti, ya, insya Allah di kurban, dia dikasih makan gitu, ya, sampai gemuk. Kalau dia tahu mau disembelih, Pak, dia ngerti kenapa saya dikasih makan banyak banget gini gitu, ya. Maka sapi ini kepikiran, wah, kurban sebentar lagi saya akan dibunuh gitu, ya. Tidak akan ada sapi yang gemuk, Pak, tidak akan ada kambing yang gemuk. Tapi karena hewan tidak ngerti, tidak punya akal, maka ya tugasnya cuma makan aja. Ketika mati ya mati saja. Tapi kalau kata Nabi, kalau hewan-hewan ternak ini mengetahui, paham sebagaimana kalian paham tentang kematian, maka tidak akan pernah kita bisa memakan daging ternak yang gemuk. Kenapa? Karena pada kurus, Pak, ya. Kan kalau banyak pikiran, diet paling gampang itu kan banyak pikiran, Pak. Banyak. Turun berat badan itu sangat drastis, Pak, gitu, ya, sangat drastis, ya. Kenapa? Karena menguras energi. Ketika kita memikirkan dengan mendalam gitu, dengan penuh kesadaran, maka pasti kita tidak akan pernah bisa makan. Misalkan Bapak datang ke dokter, tiba-tiba ada dokter, Bapak, mohon maaf, ini penyakitnya sangat kronis, penyakit parah, mungkin ya paling banter 3 bulan lagi, Pak. Kira-kira kalau Bapak mendengar itu gimana, Pak? Pasti semangat, Pak. Makan itu asal ada tenaga aja. Nggak mungkin, wah, mumpung 3 bulan lagi saya pesta. Nggak mungkin, Pak, ya. Orang yang akan tahu matinya, makanya dirahasiakan meninggal dunia. Karena orang kalau tahu kapan dia meninggal dunia, dijamin dia tidak akan enak makan, tidak akan enak tidur, pasti akan surut badannya. Ini kenapa? Dia akan fokus kepada ibadah, dia akan fokus kepada apa yang dipikirkan. Mati saya harus dalam keadaan baik, saya harus kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dia akan terus bergiat untuk melaksanakan kegiatan ibadahnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mempersiapkan kematian ini. Walaupun memang terkadang kita tertawa, tapi mudah-mudahan tertawa kita dibarengi dengan hal-hal yang membuat hati kita tetap ingat kepada kematian. Karena kematian tidak memandang usia, kematian tidak memandang kondisi. Wah, mau meninggal harus sakit dulu. Banyak orang yang sakit bertahun-tahun itu tidak mati-mati, Pak. Tapi ada orang yang sehat-sehat tiba-tiba mendengar kabarnya meninggal dunia. Artinya kematian adalah sesuatu yang rahasia di hadapan Allah. Maka karena kerahasiaannya ini, kita harus senantiasa siap ketika datangnya menjemput kita malaikat maut. Itu saja Bapak hadirin rahimakumullah untuk kegiatan hari ini, untuk kajian kita hari ini. Mudah-mudahan walaupun berulang-ulang, ya, hadis ini diingatkan kepada kita, karena memang harus diingatkan terus-menerus. Mudah-mudahan setiap kali ada yang meninggal dunia, bukan hanya kita yang mempersiapkan, tapi juga kita ingatkan kepada keluarga kita. Bahkan kita nasihat kita kepada anak kita, kepada istri kita. Siapapun yang meninggal duluan, kita harus pastikan bahwa doa kita harus terus mengalir kepada mereka.
bahwa kita harus mempersiapkan bukan kehidupan besok dalam dunia ini, tapi bagaimana kita mempersiapkan kehidupan setelah kita meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan di akhir hayat kita, memberikan kebahagiaan di akhir hayat kita, dan Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan amal-amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Wala takhtimna ya Allah bi su'il khatimah. Wala takhtimna ya Allah bi su'il khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.